Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak apa jadinya kalau dunia kencan modern yang penuh emosi tiba-tiba dihadapkan langsung dengan logika ilmu ekonomi yang dingin dan penuh perhitungan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah viral yang benar-benar menarik soal itu. Ini ibaratnya sebuah studi kasus nyata dari sebuah forum ternama tentang hitung-hitungan finansial dalam sebuah hubungan romantis. Siapkan diri kalian ya, karena pembahasan ini bakal sangat mencerahkan. Oke, mari kita langsung selami hal ini. Pertanyaan utama yang mengawali pembahasan kita hari ini adalah sebuah fenomena yang unik banget. Pernah nggak sih kalian sadar atau dengar pertanyaan ini? Kenapa ya rata-rata pria sukses dan super kaya di penjuru dunia itu justru punya istri yang penampilannya biasa-biasa saja atau sederhana? Ini tuh sebuah paradoks yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Dan ini bakal jadi kerangka pemikiran dari keseluruhan diskusi kita hari ini. Bagian pertama, proposal sang gadis jelita. Semuanya bermula dari sebuah postingan di forum ternama. Penulisnya, seorang wanita muda usia 25 tahun yang, ya bisa dibilang punya kepercayaan diri tingkat dewa. Coba perhatikan gimana dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Kurang lebih dia menulis begini. Usia saya 25 tahun, saya sangat cantik, punya gaya, dan punya selera yang tinggi. Saya berharap menikah dengan pria kaya. Dia benar-benar yakin kalau usia muda dan kecantikan fisiknya itu adalah sebuah modal utama yang tentunya pantas dong ditukar dengan kemapanan seorang suami. Lanjut ke bagian kedua, kriteria $500 juta. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah seberapa kaya sih pria yang sebenarnya dia cari? Di postingan itu, dia sempat cerita kalau mantan terkaya yang pernah dia pacari itu gajinya $250.000 per tahun. Tapi buat dia, itu ternyata masih kurang untuk membiayai gaya hidup mewahnya di New York. Jadi dia menaikkan standarnya jadi $500.000 per tahun. Atau kalau dirupiahkan sekitar 7,5 miliar rupiah tiap tahun. Buat dia, $500 juta itu udah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Wanita ini nggak cuma berangan-angan kosong, tapi dia juga sangat taktis. Dia menyusun strategi dan nanya langsung ke anggota forum dengan pertanyaan-pertanyaan yang super spesifik. Di mana sih tempat kumpulnya pria-pria kaya ini? Bar, restoran, atau gym mana yang secara spesifik harus dia datangi? Berapa target usianya? Dan satu hal yang paling mengusik pikirannya, kenapa ya istri-istri orang kaya itu sering kelihatan biasa aja, sementara wanita yang cantik jelita malah seringnya cuma dijadikan pacar? Gimana sih caranya biar bisa naik level dari sekedar pacar jadi seorang istri? Masuk ke bagian ketiga, sudut pandang Wall Street. Disinilah cerita kita dapat plot twist yang bener-bener luar biasa. Alih-alih postingannya dijawab oleh pakar romansa atau konsultan cinta, tebak siapa yang balas? Seorang ahli keuangan dari Wall Street, yang kebetulan berpenghasilan lebih dari $500.000. Sang bankir ini membedah proposal si wanita menggunakan kacamata seorang investor. Dia memperkenalkan apa yang di dunia Wall Street disebut sebagai posisi perdagangan atau trading position. Sang bankir melihat penawaran si wanita ini bukan sebagai kisah romantis, melainkan murni sebuah kesepakatan bisnis. Pertukaran ekonomi antar dua aset. Si A menawarkan kecantikan dan si B membayar dengan uang. Terdengar adil dan simpel kan? Mari kita lanjut dan lihat bagaimana hal ini berkembang di bagian keempat. Depresiasi versus apresiasi. Disinilah sang bankir menemukan celah atau cacat fatal dalam proposal bisnis tadi. Dia membandingkan kedua aset tersebut dengan totalitas dan sangat serius. Logikanya begini. Uang dan penghasilan si pria adalah aset yang terapresiasi. Artinya, nilainya bakal terus tumbuh seiring dengan naiknya karir dan investasinya. Tapi sebaliknya, kecantikan si gadis adalah aset yang terdepresiasi. Semakin bertambah umur, kecantikan fisik itu sudah pasti akan memudar dimakan waktu. Coba kita lihat lini masa ini. Ini adalah pukulan terberat dari analisa sang bankir. Dia menjelaskan konsep yang namanya depresiasi eksponensial. Oke, di tahun pertama kecantikan gadis itu mungkin lagi di puncak-puncaknya, dan penghasilan si pria stabil. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, penghasilan si pria akan makin tinggi, sementara kecantikan si gadis bakal merosot tajam. Nah, dalam kacamata Wall Street, mempertahankan aset yang nilainya sudah pasti anjlok, itu adalah sebuah keputusan bisnis jangka panjang yang sangat-sangat buruk. Dan dari logika dingin tadi muncullah sebuah kesimpulan kejam namun sangat rasional dari sang bankir yang kebetulan menutup surat balasan itu dengan tertanda JP Morgan. Dia menyatakan bahwa aset yang nilainya secara konstan menurun itu cuma layak untuk dijual atau disewa, bukan untuk dibeli dan dipertahankan seumur hidup. Pria dengan penghasilan $500 juta, tegasnya, bukanlah orang yang bodoh.
Mereka dengan senang hati akan menyewa aset tersebut, ya dalam artian memacari si gadis, tapi mereka nggak akan pernah mengambil keputusan bisnis untuk menikahinya. Di akhir suratnya, sang bankir bahkan ngasih saran yang lumayan menusuk. Mendingan lupakan cari pria kaya dan berusahalah sendiri supaya kamu bisa punya penghasilan $500.000. Bagian kelima, pesan untuk masa depan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, setelah kita dibuat geleng-geleng kepala sama kalkulasi Wall Street yang sedingin es tadi, sebenarnya ada pesan moral dan filosofis yang sangat dalam. Inilah alasan kenapa pria yang super sukses itu sering banget memilih istri yang kelihatannya sederhana. Mereka itu sebenarnya lagi mencari aset yang gak akan terdepresiasi, yaitu visi yang sama, hati nurani, dan kepedulian sosial. Contoh nyatanya kayak Bill dan Melinda Gates. Pria kaya paham betul, pernikahan itu bukan cuma soal memamerkan penampilan fisik yang bakal luntur atau menghamburkan uang, tapi tentang mengapresiasi nilai-nilai kebersamaan. Istri yang cuma gil harta justru dilihat sebagai resiko yang bisa bikin kekayaan mereka cepat habis. Pada akhirnya, pembahasan ini benar-benar memancing kita buat mikir sejenak. Jauh di luar angka-angka neraca keuangan, untung rugi, atau hitung-hitungan depresiasi aset, apa sih yang benar-benar kalian hargai dari seorang pendamping hidup? Apakah sekedar pesona fisik yang udah pasti sifatnya sementara? Atau justru nilai-nilai dan karakter yang bakal terus bertumbuh seiring waktu? Boleh banget direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa.